الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال الذي بين لعباده الحرام والحلال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah masjid Raya Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan kejuran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan untuk meningkatkan amal ibadah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita istiqamah. Allah selalu berikan kepada kita sehat afiat, yang dengannya kita dapat selalu melaksanakan amal ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam jangan lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam keseharian kita menjalani kehidupan di dunia, pasti ada yang namanya lika-liku atau ujian musibah yang terjadi pada kehidupan kita. Tidak ada seseorang yang melebihi musibah kita, atau tidak ada seseorang yang bisa melewatkan kehidupannya tanpa dengan musibah. Ujian pasti selalu ada di setiap insan, di setiap umat manusia. Bukannya hanya manusia, bahkan dengan para nabi, para ulama, para alim, para saleh, mereka pun banyak ujiannya. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, beliau pernah bersabda bahwa orang yang paling banyak ujiannya itu adalah para anbiya, para rasul, para nabi, kemudian para ulama, kemudian seterusnya. Maka dapat kita ketahui di sini setiap manusia yang bernyawa pasti akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja berbeda di dalam menyikapi ujian tersebut. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang derajat manusia pada ketika Allah berikan terhadap mereka ujian, entah itu musibah, entah itu kebakaran, entah itu perampokan, entah itu cacat, entah itu apapun segala hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia daripada musibah tersebut. Itulah cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia. Lalu bagaimana pada ketika seseorang mendapatkan musibah, ujian tersebut,
bagaimana husnudzonnya dengan Allah. Pada ketika seseorang berhusnudzon, dia mendapatkan ujian, oh dia husnudzon. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sekarang ini menginginkan aku lebih dekat kepadanya, maka aku tambah ibadah, maka aku tambah minta ampun, maka aku tambah berdoa, maka aku tambah bangun malam, maka aku tambah bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka tergolong daripada apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan para alim ulama pada ketika mendapatkan ujian dari Allah. Akhirnya kedudukan mereka pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada ketika mereka mendapatkan musibah, pada ketika mereka mendapatkan ujian, yang mereka lakukan adalah saling menyalahkan. Bahkan faliyadzubillah, Allah Tuhan yang menciptakan mereka salahkan. Ya Allah, kenapa kok saya yang diberi ujian? Kenapa tak fulan bin fulan yang setiap hari maksiat? Ya Allah, kenapa kok saya yang diberi musibah? Kenapa tak si fulan aja yang setiap hari tak pernah mengerjakan ibadah? Kalau seandainya itu terlontar dari dalam diri kita, faliyadzubillah, maka itu adalah salah satu sifat bentuk daripada husnudzon kita kepada Allah, berprasangka buruknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, di akhir zaman banyak para ulama yang mereka menganjurkan terhadap kita. Akhir zaman itu kapan? Apa yang tahu akhir zaman itu kapan? Tahun 2000 atau tahun 3000. Salah satu tanda terbesar akhir zaman, tanda terbesar akhir zaman, turunnya Dajjal. Belum besar. Kata para ulama, mereka mengatakan salah satu tanda terbesar akhir zaman adalah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Habis sudah Nabi, habis sudah Rasul. 124.000 Nabi dan Rasul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 313 Rasul, 25 Nabi yang wajib untuk kita ketahui, dan Nabi penutup akhir zaman adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1400 tahun yang telah lalu, sekitar 1400 tahun yang telah lalu Nabi besar Muhammad sudah wafat. Itu tanda akhir zaman yang paling besar. Makanya kita ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah umat akhir zaman. Setelah ini ada lagi Nabi 26, nggak ada. Kalau ada orang ngaku di kampung sampai atau di mana, walaupun dia sakti, walaupun dia bisa melihat terhadap apapun, ngaku jadi Nabi 26, antara keselili, antara sesuai nama di ujung, antara rumah sakit jiwa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda akhir zaman yang paling besar adalah wafatnya Nabi besar Muhammad. Makanya kata para ulama, yang paling afdal untuk kita lakukan di akhir zaman ini adalah dua hal. Satu, husnudzon billah. Dua, husnudzon bi'ibadillah. Berprasangka baik kepada Allah dan juga berprasangka baik terhadap hamba Allah. Umat manusia, siapapun dia, kita harus berprasangka baik. Satu, yang pertama, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah di dalam hadits qudsi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa." Aku
tergantung prasangka hambaku. Falyadhun nabi masya, maka hendaknya hambaku tersebut selalu memberikan prasangkanya yang terbaik terhadapku. Maka berprasangkalah kalian, kata Allah, dengan apapun yang kalian sangkakan terhadapku. Para musyarrih, para ulama yang mensyarahkan daripada hadis qudsi ini mengatakan bahwa kalau kita prasangka kita baik kepada Allah, maka pada ketika itu Allah akan memberikan kebaikan dengan kita. Tapi kalau prasangka kita buruk kepada Allah, waliyadzubillah, Allah akan memberikan keburukan terhadap kehidupan kita. Contoh nyata ya. Seseorang yang berprasangka baik kepada Allah di Samarinda ini beberapa saat yang lalu, mungkin setahunan atau lebih, terjadi kebakaran di salah satu tempat, kalau tidak sebutkan tempatnya, dan kena di tempat tersebut salah satu yang kena kebakaran itu salah satu majelis. Yang sebelumnya majelis itu kalau dilewati susah. Majelis itu kalau dimasukin susah. Mobil nggak bisa parkir depan majelis. Kalau mengadakan acara paling ya 1.000 orang, 500 lebih banyak. Karena tempatnya tidak memungkinkan. Bisa orang banyak tapi harus masuk ke gang-gang. Subhanallah, majelisnya kecil. Subhanallah, kebakaran. Kebakaran, ya Allah. Setelah beberapa saat, kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, saya ke sana. Yang dulunya majelis itu susah, kecil untuk dimasukin. Tapi setelah itu saya dengar majelis itu dalam pembangunan setelah pasca kebakaran. Pembangunan. Subhanallah, mereka mengadakan acara kurang lebih yang hampir 2.000 orang. Dan itu tidak ada kata sempit-sempit. Lapang. Kenapa? Pada ketika dulu rumah majelis itu masuk dalam gang, di depannya rumah. Sekarang semuanya kebakaran sampai ke majelisnya bangun, rumahnya belum bangun. Akhirnya los. Mau parkir dulu mobil bisa. Dulu tidak bisa parkir. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hamba yang selalu berprasangka baik terhadap mereka. Dan setiap kita tanya kepada guru itu, guru sabar. Guru itu selalu mengatakan apa? Insya Allah berikan yang lebih baik. Nyatanya Allah berikan yang terbaik kepada beliau. Ada bentuk husnuzon. Ini bentuk prasangka baik. Tapi jangan juga terlalu kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berlebihan dengan nafsu kita. Pada ketika kita melakukan perbuatan dosa, prasangka baik, Allah kan Maha Pengampun. Akhirnya hari-hari maksiat. Tanpa ada dalam dirinya menginginkan jauh daripada kemaksiatan tersebut atau berhenti daripada kemaksiatan itu, salah. Itu husnudzon yang kita iringi dengan hawa nafsu kita dalam bermaksiat. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan berikan kebaikan. Tapi kalau kita prasangka buruk, maka waliyadzubillah, Allah akan berikan keburukan terhadap kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu. Jangan sampai kita berprasangka buruk dengan Allah. Apalagi semua yang kita kerjakan ini, makanya kita
Manusia itu saat sekarang ini manusia yang selamat itu siapa? Manusia yang sering introspeksi diri, tahu siapa Allah, bagaimana gerakan kita ini yang kita lakukan sehari-harinya semuanya skenario Allah. Kira-kira sampean ada orang yang ngasih sampean duit sehari 1 miliar, mau lebih? Sehari 1 miliar, dibanding duit sehari 1 miliar, sehari 1 miliar, dibanding duit sehari 1 miliar. Kira-kira dia masihlah kira-kira menginginkan untuk berkhianat terhadap orang tersebut. Kalau sehari 1 miliar, disuruh berjalan taktis ke Banjar kan jalan. Kita patuh, kita tunduk terhadap orang yang selalu memberikan kebaikan terhadap kita. Lalu bagaimana dengan Allah? Hidung, mata, telinga, mulut, lisan, tangan, kaki, hati, jantung, semuanya yang ada pada diri kita ini semuanya Allah yang berikan. Allah yang berikan. Maka jangan sampai kita bersuudzon atau berprasangka buruk terhadap Allah. Itu yang pertama. 2, husnudzon bi'ibadillah, berprasangka baik terhadap hamba-hamba Allah. Makanya prasangka ini agak vital. Prasangka ini agak vital. Kenapa? Karena kadang-kadang gara-gara prasangka inilah terjadinya pertengkaran. Gara-gara prasangka inilah terjadinya perselisihan. Gara-gara prasangka inilah terjadinya pecah belah antara umat. Kadang-kadang tanpa kita sadari, orang itu tidak melakukan apapun terhadap diri kita, tapi kita marah. Orang itu tidak melakukan apapun terhadap diri kita, tapi waliyadzubillah, karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan akhirnya membuat hati kita selalu suudzon. Orang lewat depan rumah kita cuma melihat menghadap ke rumah kita, karena kita orangnya selalu maksiat, hati kita kotor, akhirnya kita ngomong, "Woi, lihat apa? Mau maling ya?" Kenapa? Karena hati kita kotor. Prasangka kita tidak pernah kita ajukan kepada prasangka yang baik. Makanya prasangka itu bisa membawa kepada perpecahan antar umat, bisa membawa kepada perselisihan, bisa membawa kepada keburukan yang waliyadzubillah Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap hal. Makanya yang kedua yang harus kita jaga di antara kita dalam kehidupan kita adalah husnudzon bi'ibadillah. Kita harus berhusnudzon dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai prasangka buruk kepada hamba Allah. Jangan sampai prasangka kita menyakiti atau melukai. Jangan sampai prasangka kita membuat saudara-saudara kita yang lain melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu prasangka buruk. Kadang kita ini kita banyu. Ya, kalau ada datang guru, kalau ada datang tuan guru, abah guru, kiai, itu mesti kita sorong di majelis, kita sorong ayat. Buat apa? Buat berkelas hati. Nanti ada yang hajatnya lain. Buat apa? Buat anak ulun, anak ujian besok. Nanti buat apa? Buat cucu ulun garing. Kalau semua itu tidak kita barengi dengan husnudzon, maka tidak akan ada efeknya.
Air itu walaupun kita bacakan Al-Quran 31 juz, jangan lagi 30 juz, 31 juz kita bacakan Quran, cari juznya duluan. Kalau tidak ada husnudzon, kalau tidak ada prasangka, kita yakin di situ Allah titipkan doa, Allah titipkan kesembuhan, Allah titipkan segala sesuatu yang kita inginkan di situ, tidak akan ada efeknya. Makanya kadang-kadang seseorang itu berhasilnya seseorang karena keyakinannya. Husnudzon itu harusnya prasangka, keyakinan. Pernah ada suatu saat ada cerita, ada kiai ini dakwah ke pedesaan. Pas kiai ini dakwah ke pedesaan, berangkat berdua dengan supir. Pedesaan jauh, butuhkan waktu 2-3 hari hanya sampai. Pas sampai di pedesaan, orang desa senang, girang, masya Allah, ta'zim, nurut, ta'zim pokoknya orang sana. Karena mereka tahu mereka orang-orang yang jarang disentuh oleh para ustaz. Pedesaan kampung ujung. Subhanallah, ya kayak kita tadi. Kalau datang kiai dari baju, untuk apa? Biasa anak ulun garing panas kiai. Oh ya sudah, dibacakan sedikit, diberikan lagi. Subhanallah, sembuh. Pas diberikan lagi, untuk apa? Sakit tenggorokan kiai, dibacakan lagi bajunya, dibalikan lagi, sembuh. Setiap kali kiai diminta air, masya Allah, mustajab. Kalau penyakit sembuh, kalau mau hajat ini dapat hajatnya orang. Sampai pada suatu ketika, sampailah waktu kiai ini pulang. Bulikan, kiai dengan supirnya bulikan. Setelah mereka pulang, ada orang datang, orang kampung, datang buka bawa anak ke rumah kepala desa, karena kiai gulingnya di rumah kepala desa. Bapak ada Pak Kades, mana kiai? Jangan Pak Kades, boleh juga sih. Naham, kenapa cara Pak Kades? Anak ulun garing panas. Nah kayak apa cara Pak Kades sudah boleh? Subhanallah. Lihat cara orang yang bawa anak tadi. Adakah sesuatu yang ditinggal oleh kiai untuk kita di sini? Cara Pak Kades kan enggak. Apa yang ditinggal oleh kiai? Dicari oleh Pak Kades. Pas dapat di kamar mandi. Apa? Maaf, selawar dalam sini tertinggal. Selawar dalam tinggal. Nah, dari Pak Kades tidak ada apa-apa yang tinggal kecuali ini lah. Selawar dalam. Karena husnudzonnya tinggi, prasangkanya dengan sesuatu itu kuat. Akhirnya ujar ibu tadi mengatakan, Pak Kades, ada bapak, itu aja kami yakin. Basuh, kemudian dicelupkan ke air, airnya disiramkan ke badan anak tersebut. Subhanallah, sembuh. Airnya selawar dalam saja. Tidak berselang lama, datang lagi. Kenapa? Mana kiai? Boleh. Apa yang tertinggal daripada kiai? Ini mana lainnya selawar dalam boleh mantap. Kenapa? Dalam Pak Kades. Ini keluhannya. Subhanallah.
hanya dengan metode selawat dalam itu. Nah, akhirnya dicelupkan, disiramkan, dicelupkan, diusapkan. Subhanallah, orang-orang yang mereka ngambil keberkahan di situ, berkah di kiai, sembuh semuanya. Sembuh semuanya. Sampai akhirnya berselang beberapa hari, Pak Kades inisiatif untuk mengembalikan selawar dalam tadi. Karena modelnya selawar dalamnya keramat. Akhirnya jadi Pak Kades, ya sudah, aku kembalikan ini, aku tapas dulu, aku kembalikan. Sampailah di kota, Pak Kades itu sampai di kota, ketemu dengan Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, oh subhanallah Pak Kades, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa tujuannya dia datang ke sini? Tujuan ulun yang pertama silaturahmi lawas ketemu dia. Oh iya. Dan yang kedua tujuan ulun ini membuligakan selawar dalam dia. Nah, kata Kiai, pasti dihadidin. Ya sidin ini dan ampunku, ini ampun supirku. Subhanallah. Ampun supir, diparah-parah jadi obat. Karena apa? Prasangka. Karena orang kampung nyangka itu adalah punyanya kiai. Yang kemarin datang ke sini kami sembuh karena doanya. Ketinggalan selawat dalam, akhirnya kami pakai untuk meminta kepada Allah dan keberkahan kiai yang pakai ini. Ternyata lain kiai ampunnya, tapi supir. Supir. Makanya kadang-kadang kita ini kurang masyhad, kurang keyakinan. Kurang keyakinan terhadap hamba Allah, akhirnya kita tidak bisa sampai kepada Allah. Ziarah, jauh-jauh ziarah ke Jawa kadang seminggu beruntung, ke Banjar ziarah. Bolehkah? Boleh, bagus, masya Allah. Ziarah itu perbuatan yang subhanallah. Tapi yang parah ini dia ziarahi. Ini guru-guru besar, wali semua ini. Gara-gara beliau ini hidup yang namanya Masjid Raya, Samarinda Makmur. Jauh-jauh ziarah yang makanya orang mengajak bilanya anak boy ulang ziarah. Bilanya anak boy ulang ziarah, metode urut. Ayo ziarahan dulu, ayo mana kita ke Banjaran. Oke, Banjaran. Sebelum ulun ziarah ke Banjar, keliling dulu Samarinda ini, keliling dulu. Haji Usman Ibrahim, ke Masjid Raya, Kutai Lama, yang di sini-sini dulu, yang sekeliling kita ini kita ziarahi dulu. Kemudian satu-satu di antara mereka turun zorong sebelum melakukan ziarah, setelah ziarah itu apa mama? Ini apa mama kada pernah diziarahi? Ulama-ulama yang ada di sekitarnya ada pada diziarahi, jauh. Salah kada salah, ada nyalahkan. Cuma jangan dilupakan yang ulama-ulama yang ada di sekitar kita. Kalau prasangka pian lebih, maka pian akan mendapatkan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba lihat, yang kenal Abu Lahab. Najib kenal Abu Lahab kan? Dengar cerita. Kisah itu di sini patok dari itu wah, harap pada sini 1400 tahun yang lalu hidup itu. Abu Lahab, paman Rasulullah. Paman Rasulullah. Dan para kawan-kawanannya, kaum musyrikin yang ada, kenapa tidak bisa menjadi seorang sahabat Nabi yang Allah janjikan terhadap mereka surga Allah? Ahlul Badar Allah janjikan surga. Para ashab Sufah Allah janjikan surga.
Bahkan di antara mereka ada para sahabat yang asyara al-mubasyirin bil jannah, 10 orang yang Allah berikan kabar kepada mereka dijamin masuk surga. Kenapa tidak salah satunya Abu Lahab, paman Nabi? Padahal setiap hari Abu Lahab melihat Rasulullah. Setiap hari, bukan hari-hari, setiap hari melihat wajah Nabi besar Muhammad. Tapi kan jadi apa? Kenapa? Husnudzonnya kurang. Bahkan bukan husnudzon, yang ada dalam dirinya adalah suudzon, prasangka buruk. Muhammad itu bukan nabi. Muhammad itu seorang penyihir. Waliyadzubillah. Sampai tengah mati ia akan dapat apa-apa diturunkan dari Nabi besar Muhammad SAW. Memandang wajah Nabi besar Muhammad. Kita yakin saat sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua yang ada di sini atau umat muslim seluruh dunia semuanya menginginkan untuk berjumpa Nabi besar Muhammad. Kita kepingin melihat Nabi besar Muhammad dengan masyhad keyakinan kita. Tapi mereka orang-orang kafir yang pada ketika itu ada di zaman Nabi besar Muhammad, kenapa mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena keyakinan mereka kurang. Maka dari itu, kuatkan masyhad kita. Kuatkan masyhad kita, kuatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan husnudzon kita kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi beliau minta banyak iringi dengan husnudzon, iringi dengan kebaikan. Tapi juga jangan juga orang minta banyaknya. Hendak ujian anak minta banyak belajar ada. Hendak lulus lagi satu. Hendak begawi, hendak dapat rezeki minta banyak, mudah-mudahan usaha lu lancar. Pasti tak perlu usahakan bapak terdekat. Adanya mau. Minta banyak harus ada usaha. Harus ada usaha. Harus kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada hamba Allah. Kalau tutup dalam satu cerita. Ada cerita di dalam salah satu kitab disebutkan di zaman Syekh Mansur bin Ammar. Syekh Mansur bin Ammar adalah seorang ulama besar. Ulama yang kalau beliau berdoa maka pasti doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama terkenal namanya Syekh Mansur bin Ammar. Beliau ini ada majelis. Kalau sudah mengadakan majelis itu yang hadir oleh puluhan ribu, ratusan ribu yang hadir. Sampai suatu saat hidup di zaman Syekh Mansur itu seorang tuan yang bisi budak, tuannya itu hari-hari maksiat, hari-hari mabuk, hari-hari berbuat zina, hari-hari berjudi. Tuannya ini bisi budak. Sampai suatu hari budaknya ini disuruh ke pasar. Budak, tolong kamu ke pasar. Bapak tuan nukar bahan-bahan sembako karena habis sudah. Diberilah orang tadi 4 dinar. Inilah berikutnya duit 4 dinar. Tuan ini galak. Tuan ini galak. Beri kau 4 dinar. Pulang kamu ke pasar. Sudah. Akhirnya pulang ke pasar. Jalan-jalan sampai di pasar, subhanallah, semua toko tutup hari itu. Bingung si budak ini kan agak ditutupan orang-orang ini. Sampai
lewat seorang pemuda, ditanya oleh si budak tadi, wahai bulan, wahai bapak, mana nih orang-orang pasar? Pemuda tadi mengatakan, kau tidak tahu hari ini hari apa? Tak tahu. Hari ini adalah hari diadakannya majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang dikenal doanya mustajab. Oh ya sudah. Kapan toko ini buka? Nanti habis majelis. Baru orang-orang pasar pulang. Tunggu. Daripada aku kelawasan nunggu di sini jadinya kebungulan. Baik, aku tulak aja juga ke majelis. Akhirnya tulak orang itu ke majelis. Si budak tadi tulak ke majelis. Pas tulak ke majelis, duduk aja. Nangari orang ceramah, nangari Syekh Mansur ceramah, Syekh Mansur berikan nasihatnya dan yang lain-lain. Kemudian di tengah-tengah majelis ada seseorang berdiri dengan mengatakan, wahai Syekh, ana indi hajat. Ulun ini orang yang memiliki hajat. Kenapa, kata Syekh? Ulun ini ada hutang 4 dinar yang harus ulun bayar saat sekarang ini. Kalau ulun kada bayar, habis hidup ulun ini. Kalau ulun kada bayar, kada selamat ulun ini sudah. Harus dengan menangis orang itu meminta. Maka kemudian Syekh tadi itu langsung menyampaikan kepada jamaah yang ratusan ribu ini, wahai jamaah, siapa yang ada bisi 4 dinar untuk diberikan kepada orang ini, maka aku akan berikan kepada dia 4 doa. Karena Syekh Mansur ini terkenal dengan doanya. Sekali sunyi, 2 kali, wahai para jamaah yang bisi 4 dinar untuk diberikan kepada orang ini, aku berikan dengan 4 doa. Hidup. Rupanya kan zaman ini aja kan orang tuh hidup bedanya masalah duit. Nah, zaman dahulu kita sama aja juga hidup juga bedanya masalah duit. Bagus, bisa tinggal. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana biar di sini. Ujung-ujungnya hutang bawalah. Ada di mana sini lagi deh. Nah, kalau urusan masalah duit ini sensitif. Kalau biar anak selamat di dunia, anak selamat di dunia, anak dicintai orang, jangan kepada hutang. Itu aja lagi cirinya. Bilanya orang kalau berjumpa hutang, orang senang. Tapi bedanya orang kalau berjumpa hutang, bahaya lah. Maka bayar yang lihat pulang. 4 dinar, ayo aku doakan pendoa. Sampai 3 kalinya, wahai jamaah yang bisi duit 4 dinar, aku doakan 4 doa yang dikabulkan oleh Allah. Si budak tadi itu bawa duit 4 dinar, tapi resiko ganal. Karena duit majikan. Ya sudah, dengan husnuzon yang dimiliki oleh seorang hamba tersebut, seorang budak tersebut, dia beranikan dirinya, wahai Syekh, saya punya 4 dinar. Orang-orang kepepet ini biasanya akan kabulnya. Akhirnya diberikan 4 dinar tersebut kepada budak tersebut. Aku berikan kepadamu, selesaikan hutang-hutangmu. Ya sudah. Maka kemudian dia Syekh, nah sekarang ya, dia hadiri jamaah nih, ratusan ribu nih. Apa doa pian? Doa pian apa? Wahai Syekh,
ulun ini sebujurnya seorang budak. Saya punya majikan yang setiap harinya maksiat, yang setiap harinya jauh dengan Allah, kada pernah ibadah, sembahyang kada pernah, hari-hari mabuk. Doakan tuan ulun itu mudah-mudahan dia kembali kepada Allah. Kemudian Syekh tadi berdoa mengangkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan terhadap tuannya, Allah berikan taubat kepada tuannya. Tidak baca, didoakan jamaah 1000 tadi. Amin. Yang kedua, doa yang apa? Ujar si budak tadi mengatakan, wahai Syekh, saya ini seorang budak suruhan, uyuh sudah udah jadi budak, disuruh-suruh orang uyuh sudah. Saya tidak mau lagi menjadi budak seorang manusia, tapi saya menginginkan diri saya untuk jadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka didoakan lagi, ya Allah, mengancing rajul batahan abad. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bebaskan hamba ini. Amin. 3, apa lagi? Wahai Syekh, duit 4 dinar tadi sebujurnya duit ulun. Duit siapa itu? Duit tuan ulun itu kesan ke pasar. Ulun beranikan diri karena ulun yakin dengan doa pian. Maka doakan ulun mudah-mudahan imbah ini ulun dapat duit jangan bayar yang tadi itu. Akhirnya ya Syekh, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk bayar hutang 4 dinar tadi pada tuan itu. Amin. Terakhir, doa apa terakhir? Wahai Syekh, mudah-mudahan dosa pian, dosa ulun, dosa tuan ulun di rumah, dosa semua jamaah yang ada di sini ditolak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan lagi, amin, amin. Dah, pulihkan orang pulihkan sudah, parut kanyang sudah semuanya. Timbah orang pulihkan ketinggal dari budak ini sorangan kumul. Nah, manganga hendak pulih kada bawa apa-apa, duit habis. Kayak apa caranya ini? Ya sudah, dengan memperhatikan diri akhirnya sebudak tadi pulih, maksa diri pulih. Sudah. Pas pulih, tuannya saya di muka rumah menghadapi bahaya. Ini pacar itu boleh pulang. Sampai di muka rumah, jar tuannya, bulan, wahai budak, tak mana ya? Dilihatin lagi di tangan kan bawaan apa-apa. Iya deh, disuruh pakai duit nukar lato-lato. Lari kan, datang mana barang-barang belanjaan? Ujar bulan dari itu mengatakan, maaf wahai tuan, dengarkan dulu kisah ulun. Tadi pas ulun ke pasar semua toko tutup. Kemana? Mereka berangkat ke majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Pada ketika disebut nama Syekh Mansur bin Ammar, tergetar hati tuannya tadi. Tergetar hati tuannya tadi mendengar nama Syekh Mansur bin Ammar. Terus akhirnya karena toko tutup, ulun hadir ke majelis. Pas di tengah-tengah majelis ada orang yang membutuhkan duit 4 dinar. Habis itu bang, yang ulun balikan duit tadi sudah. Ujar Syekh Mansur yang balikan duit, dibalik duit dibalik doa, 4 doa. Ya sudah, akhirnya dibalik 4 doa. Apa doa? Di situan hatinya sudah mulai dingin karena tadi mendengar nama Syekh Mansur bin Ammar. Sudah mulai dingin. Apa doamu? Yang pertama, wahai Tuhan, ulun minta doakan kepada Syekh yang diaminkan oleh ratusan ribu orang. Mudah-mudahan pian, keluarga pian, semuanya
taubat kepada Allah. Ampih maksiat, ampih minuman, ampih berjudi, ampih zina, ampih segala macam bentuk kemaksiatan apapun. Subhanallah. Karena keyakinan seorang hamba, seorang budak yang dia minta doa melewati Syekh Mansur bin Ammar yang mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Allah getarkan hati si tuan tadi. Bergetar sampai nangis tuan tadi benar. Itu benar. Nangis si tuan tadi kemudian mengatakan, atubu ilallah, aku taubat kepada Allah. Nangis sudah, itu nangis. Akhirnya kemudian apalagi 3 doa selanjutnya. Doa ulun yang kedua kepada Syekh Mansur bin Ammar. Ulun ini seorang budak. Saya sudah capek jadi budak. Saya kepingin jadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya minta doakan, saya minta dibebaskan. Maka kata si tuan tadi mengatakan, wahai budak, sekarang kau bebas. Anta hurrun biwajhillah. Kau bebas sekarang kemanapun kau inginkan karena kau adalah budaknya Allah. 2 doa kabul. Doa yang ketiga tadi tuannya karena duit 4 dinar tadi lu pakai, maka ulun minta supaya Syekh tadi mendoakan mudahan lu dapat rezeki 4 dinar untuk mengganti duit pian yang ulun pakai. Kemudian kata tuan tadi apa? Kata tuan tadi mengatakan, hutang lunas. 3 doa kabul. Yang terakhir apa doa? Yang terakhir doa ulun adalah mudah-mudahan dosa Syekh Mansur, doa pia, doa ulun, doa semua jamaah yang ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ujar tuannya, nah kalau urusan ini aku dah kawan. Ini urusan Allah dan urusanku. Akhirnya sudah budak bebas, semua urusan selesai. Si tuan bersimpuh di hadapan Allah. Nangis, taubat, sembahyang taubat, sembahyang ini itu semuanya sampai dia tertidur. Kemudian sampai al-hatib yahdif. Kemudian dia mendengar seolah-olah ada suara di dalam tidurnya dia yang mengatakan, wahai fulan, ataqbal thalatha wa la aqbal li wahid. Wahai fulan, kau telah mengabulkan 3 doa, maka apakah kau memiliki prasangka aku tidak akan mengabulkan 1 doa? 3 dikabulkan oleh tuannya, 1 doa masa Allah akan mengabulkan? Anak akramu minka. Aku lebih kawan daripada engkau, aku lebih dermawan daripada engkau. Maka kemudian ishhad, saksikanlah semua dosa-dosamu, dosa-dosa budakmu, dosa-dosa Syekh Mansur, dosa-dosa yang ada di dalam jamaah tersebut, semuanya aku ampuni dosa-dosa mereka. 4 doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 yang harus dicatat apa? Prasangka baik, keyakinan di dalam diri. Makanya kalau berdoa itu yang yakin, ya Allah minta ini, yakin. Maka insya Allah semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang pun berdoa kayak ini imam sudah berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Amin. Padahal muji kabeh. Amin. Seolah-olah ada keyakinan dengan doa, maka kayak apa dikabulkan? Maka dari itu, ayo kita kembali kepada Allah, introspeksi diri kita, yakinkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalulah berprasangka baik kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehat afiat, Allah berikan kepada kita panjang umur, Allah berikan kepada kita keluasan rezeki yang berkah,
rezeki yang akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa arwah sama-sama. Yang pertama untuk Siti Hadijah binti atas Dargo, Haji Abdul Manap bintu Alus atas bin Dargo, Suruyah binti Johri, Al-Bayah binti Yusuf, Abiyah bin Haji Abdul Manap, Ariyani binti Haji Abdul Manap, Nasrul bin Haruna, Syahruddin bin Abdullah, Ariyah bin Syahruddin, Nur Al-Aqni binti Syahruddin, Sakti binti Haji binti Nanang Helmi, ومن يكفر في ذلك المقبرة يكفر في هذه المقبرة mereka وسلم بري من هذه أولي تصالح ولا من أوصل تصالح ولا حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وهدي وبلغ واصل وتقبل اللهم اقرأنا من القرآن العظيم وما عملنا من عمل صالح بهذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين وعلى آله وصحبه والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب ذلك إلى أرواح الأئمة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب ذلك إلى أرواح جميع أهل الزمان والأقدار والفريد والبكي والمعاني والشبيكة والرسل وقريهم وجميع الأولياء في مشارق الأرض إلى مغاربها ثم ثواب ذلك إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من منعهم بسببهم ولأجلهم المرحومة Haji Hadijah binti Atas Darga, المرحومة Haji Abdul Manap bintu Alus, المرحومة Atas bin Darga, المرحومة Sarwiyah binti Zuhri, المرحومة Abbayah binti Yusuf, المرحومة Ardiyansa bin Haji Abdul Manap, المرحومة Aryani binti Haji Abdul Manap, المرحومة Masrur bin Haruna, المرحوم Syahruddin bin Abdullah, المرحومة Ardiyansa bin Syahruddin, والمرحومة Nur Al-Aqni binti Syahruddin, والمرحومة Sakti binti Nanang Helmi. ثم ثواب ذلك إلى أرواح من يكفر بذلك المقبرة. اللهم اجعل بداءته من النار وبكاء له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار وشراء له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا مسلمين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والغفران والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf dari Allah Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.